Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, masih diberikan nikmat Islam. Dengan nikmat itu maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita untuk datang di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Salawat serta salam tak lupa tetap terlimpah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat nggih Bu? Sehat nggih Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sehat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa manfaat dan juga membawa rahmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya sampaikan tadi juga sudah oleh Mas Slamet terkait jadwal kajian malam hari ini. Tadi siang yang seharusnya mengisi itu Ustadz Jasmadi, tapi karena beliau berhalangan hadir maka minta tukeran dengan saya gitu ya. Jadi insyaallah saya pun bisa. Jadi malam hari ini saya, nanti insyaallah Senin yang keempat Ustadz Jasmadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini saya juga dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu Masjid Ar-Rahmah yang insyaallah pada malam ini kita akan membahas kembali kitab Adzabul Mufrad ya. Kitab Adzabul Mufrad yang berisi hadis-hadis Nabi, hadis-hadis sahih Bukhari Muslim yang terkait tentang masalah akhlak dan hubungan terhadap sesama manusia ataupun hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kitab Adzabul Mufrad. Pada malam hari ini kami akan mengambil sebuah tema, yaitu orang yang baik di dunia maka mendapat perlakuan baik di akhirat. Nah, ini temanya. Orang yang baik di dunia maka mendapat perlakuan yang baik di akhirat. Satu hadis saya bacakan ya. Ali bin Abi Hashim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisah
bin Qabisah bin Yazid al-Asadi mengabarkan kepadaku dari fulan, ia berkata, Sami'tu Burmata bin Laits bin Burmah annahu sami'a Qabisah bin Burmata Asadi qala qultu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah, yang artinya, aku mendengar Burmah bin Laits bin Burmah bahwa ia mendengar Qabisah bin Burmah mengatakan, aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, orang yang berbuat baik di dunia akan mendapat perlakuan baik di akhirat. Wa ahlul munkari fid dunya hum wa ahlul munkari fil akhirah, dan sebaliknya, orang yang berbuat buruk ketika di dunia maka ia pun akan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan baik maupun buruk yang dikerjakan oleh manusia semuanya pasti akan mendapatkan balasan. Tidak akan ada yang terlewat dan tidak akan ada yang tidak dibalas. Karena dalam Quran surat Az-Zalzalah juga disebutkan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan meski sebesar biji zarah, ia akan melihat balasannya. Itu Bu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal keburukan sebesar biji zarah, maka ia pun akan melihat balasannya, maka ia pun akan mendapat balasannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ini menjadi semangat bagi kita yang masih diberikan kesempatan umur, yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita jadikan kesempatan ini untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sama mengetahui, dan kita sering mendengar ayatnya, tujuan diciptakannya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan adapun kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk yang mewujudkan ibadah itu adalah salah satunya berbuat baik. Bahkan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 pun juga diperjelas, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan dialah yang siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Quran surat Al-Mulk ayat kedua ini juga menyebutkan kita diciptakan oleh Allah juga untuk dilihat, ya, siapa yang paling baik amalnya, ahsanu amala, paling baik amalnya, bukan yang paling banyak tapi yang paling baik. Apalah artinya kalau amalan banyak tapi kalau tidak baik dan tidak ikhlas? Apalah artinya, ya, amalan yang sedikit kalau tidak ikhlas, ini lebih-lebih. Maka
sebisa mungkin kerjakan apapun amalan itu dengan yang baik dan juga ikhlas. Ahsanu amalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kembali dalam hadisnya mengenai sebaik-baiknya manusia. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Dan seburuk-buruk manusia orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah ini Pak. Jadi kita pun kadang kan sering berdoa kepada Allah supaya minta dipanjangkan umur, ya, diberikan sehat. Tapi juga ditambah doanya, ya Allah panjangkan umur saya yang manfaat supaya saya selalu taat, itu ditambahkan. Karena hadis tadi sudah jelas, sebaik-baik manusia yang umurnya panjang, amalannya juga baik. Tapi kalau seburuk manusia, umurnya sudah panjang tapi amalannya malah buruk, kan sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, ya, karena kita sebagai seorang muslim sebisa mungkin gunakan kesempatan, waktu dan segala kenikmatan yang Allah beri untuk terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan, ya, konsep kebaikan ini, ya, dalam 3 hal, ya. Yang pertama yaitu adalah hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang kedua hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga hablum minal alam, hubungan dengan alam. Nah, 3 ini yang perlu juga kita perhatikan untuk kita laksanakan dan kita terapkan dengan penuh kesadaran dan kebaikan dalam menjalankannya. Yang pertama yaitu hablum minallah, hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau dapat kita artikan, ya, hubungan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap hablum minallah ini? Yang pertama yaitu hubungan dengan Allah, kita meyakini bahwa kita sebagai hamba Allah adalah menjalankan syariatnya, menjalankan perintahnya, dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hubungan dengan Allah ini menjadi hal yang sangat penting, sebab kita ada diciptakan karena Allah, dan nanti ketika mati pun akan kembali lagi kepada Allah, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang kita miliki, semua yang ada pada diri kita akan kembali lagi kepada Allah. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hablum minallah, hubungan dengan Allah harus baik. Ketika hubungan kita dengan Allah baik, maka Allah pun berjanji akan memperbaiki segala urusannya. Di saat kita sedang sulit masalah perekonomian, sedang sulit masalah keuangan, ya, maka jangan cari jalan keluar yang salah, tapi dahulukan meminta pertolongan kepada Allah, karena Allah sudah memberikan solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya. Allah akan memberikan rezeki,
ya yang tidak disangka-sangka, itu jalan keluarnya. Nah, maka dari itu apabila ada yang salah pada diri kita, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Sudahkah sholat kita baik, ya? Sudahkah kita khusyuk dalam melaksanakan, ya? Sudahkah amalan kita pun dikerjakan dengan baik, ya? Karena terkadang kita ini banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian, akhirnya benar-benar dilupakan oleh Allah. Padahal salam sehari saja Allah Subhanahu wa taala memanggil diri kita itu hanya 5 kali, ya. 5 kali itu pun juga tidak berjam-jam, ya. Tidak sampai setengah jam, tidak, ya. Salat paling lama ya sekitar 20 menit lah, 15 menit. Nah, itu. Sehingga kadang banyak waktu yang terbuang, sehingga waktu ketika untuk agama, waktu untuk sholat, waktu untuk ngaji itu terkadang tersia-siakan, tidak dilaksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama, konsep dalam kebaikan ini yang perlu kita perhatikan adalah hubungan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah, barulah kita akan mendapatkan perubahan dalam kehidupan. Terkadang banyak doa-doa kita yang sudah banyak sekali kita meminta kepada Allah, ya Allah ingin ini, ya Allah ingin itu, tapi tidak terkabulkan. Kenapa? Bisa jadi ada yang salah hubungan kita dengan Allah. Di mana-mana orang ketika akan meminta sesuatu mesti akan memuji dulu, ya, memohon, kemudian melaksanakan perintahnya, baru mendapatkan hasilnya. Demikian juga kita sebagai hamba Allah, maka kita pun juga harus memuji Allah, kemudian melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, maka insya Allah akan diberikan jalan keluar, akan diberikan kemudahan-kemudahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga konsep yang pertama, kebaikan yang harus kita kerjakan adalah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menyadari, ya, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah, yang pertama tujuannya adalah untuk beribadah. Jangan sampai salah jalan. Karena masalah ibadah pun juga sangat luas sekali. Bukan hanya sebatas melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji. Bukan sebatas itu. Bahkan dalam keseharian pun kita bisa menjadi ibadah. Contoh, Bapak Ibu keluar dari rumah mau bekerja, diniatkan untuk menafkahi anak dan istri, maka itu menjadi ibadah. Bapak-bapak dari rumah pagi hari bawa becak ataupun bawa cangkul, ya, ke sawah, diniatkan untuk menafkahi anak dan istri, itu pun jadi ibadah, ya. Sehingga segala aspek kehidupan bisa menjadi ibadah, asalkan niatnya betul, niatnya tulus, dan juga semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian konsep yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam sikap baik ini? Yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan baik terhadap sesama manusia, ya, hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini tidaklah hidup dalam keadaan sendiri. Pasti kita hidup berdampingan, ya. Ada tetangga, ada saudara, ada sanak kerabat, dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau, ya, suka tidak suka, pasti kita akan hidup bermasyarakat. Maka dari itu
dalam agama Islam juga ditekankan tentang masalah hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah pertama kali ke Madinah, ya, setelah berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah, di sana berdakwah kurang lebih 10 tahun, maka pesan Nabi yang pertama ketika sampai di Madinah menyampaikan kepada para sahabat, beliau menyampaikan,